Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Saputra Suryadi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan edukasi kepada beberapa masyarakat mengenai pemilihan jenis sampo sesuai dengan rambut, dampak buruk penggunaan sampo yang menggunakan bahan keras, dan tips pemilihan kondisioner. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bisa menjawabnya sebentar? Bisa. Jadi di sini saya punya tugas untuk memberikan edukasi kepada beberapa masyarakat mengenai edukasi penggunaan sampo, mulai dari pemilihan jenis sampo sesuai dengan jenis rontok, berminyak dan kering. Kemudian dampak buruk penggunaan sampo dengan bahan keras. Yang ketiga, tips penggunaan kondisioner dan perawatan rambut tambahan. Jadi untuk materi yang pertama itu saya akan memberikan edukasi mengenai pemilihan beberapa jenis sampo sesuai dengan jenis rambut rontok, kering dan berminyak. Jadi yang pertama tadi tentang mengenai pemilihan jenis sampo sesuai dengan jenis rambut rontok, berminyak dan kering. Jadi ada beberapa jenis sampo yang baik untuk digunakan. Yang pertama yaitu sampo Head and Shoulder. Sampo ini merupakan sampo yang mengandung formula yang dapat menjaga dan menguatkan rambut rontok akibat patah. Selain itu, sampo ini juga dilengkapi dengan essential vitamin dan argan cream. Sampo yang kedua yaitu sampo Sing. Sampo untuk rambut rontok dan ketombe. Sampo yang diformulasikan untuk rambut rontok mengandung ekstrak ginseng yang berkhasiat untuk menguatkan akar rambut. Selain itu, produk ini bisa mengandung sengpiriotion. Sampo yang ketiga itu sampo Rejoice. Sampo ini merupakan sampo yang diformulasikan khusus untuk menangani masalah ketombe pada rambut. Selain itu, sampo ini juga dapat membantu mengatasi masalah rambut kusut dan menjadikan rambut terasa lebih lembut. Kemudian yang terakhir itu yang sampo Pentin, yang merupakan sampo yang berkhasiat untuk memperkuat akar rambut sehingga kerontokan rambut dan rambut yang patah dapat berkurang. Sampo ini mengandung provitamin, pelembab mikro, dan rice oil essence sehingga dipercaya mampu mengatasi kerontokan sekaligus membuat rambut menjadi lebih halus. Jadi terakhir saya menjelaskan sama Bapak mengenai tips penggunaan kondisioner dan perawatan rambut tambahan. Jadi untuk kondisioner sendiri yaitu untuk melindungi kutikula rambut, lapisan terluar rambut yang mengontrol kandungan air pada serat rambut. Dengan menggunakan kondisioner, rambut akan tampak halus, berkilau dan sehat. Jadi ada beberapa cara penggunaan kondisioner. Jadi yang pertama, keramas terlebih dahulu. Pastikan rambut bersih dari minyak dan kotoran sebelum menggunakan kondisioner. Yang kedua, pilih kondisioner yang sesuai. Pilih kondisioner yang sesuai dengan jenis rambut Anda. Yang ketiga, gunakan secukupnya. Jumlah kondisioner yang digunakan tergantung dari volume rambut Anda. 4. Aplikasikan dari ujung rambut. Mulailah mengaplikasikan kondisioner dari ujung rambut, bukan dari akar. 5. Hindari kulit kepala. Jangan mengaplikasikan kondisioner di kulit kepala. 7. Diamkan beberapa menit. Ikuti anjuran di kemasan berapa lama kondisioner harus didiamkan. 8. Bilas dengan air. Gunakan air dingin untuk membilas kondisioner, karena air panas dapat menghilangkan fungsi kondisioner. 4. Diri dengan handuk. Setelah membilas, gunakan handuk untuk menyerap kelebihan air. Jika tidak dibilas, kondisioner akan menumpuk pada rambut dan bisa membuat rambut menjadi lepek. Kemudian yang saya jelaskan ada beberapa tambahan untuk tips perawatan rambut. Jadi yang pertama yaitu Bapak harus memperhatikan kesehatan kulit kepala. Kemudian pilih sampo yang sesuai dengan masalah rambut Bapak. Bilas rambut dengan air dingin. Gunakan sisir yang tepat. Rutin memotong ujung rambut. Kemudian yang terakhir, hindarilah penggunaan alat styling harian. Jadi itu yang sempat saya sampaikan sama Bapak tentang edukasi mengenai masalah pemilihan jenis sampo yang sesuai dengan jenis rambut rontok, berminyak dan kering. Kemudian dampak buruk penggunaan sampo yang menggunakan bahan yang berbahaya. Yang terakhir, tips penggunaan kondisioner dan tips untuk merawat rambut tambahan. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Selamat sore Pak. Jadi Pak,
Dari 5 sampo yang Bapak jelaskan tadi, Ya. apa yang paling bermanfaat buat kami? Jadi kelima sampo yang tadi saya sebutkan itu merupakan sampo yang aman untuk Bapak gunakan, kecuali sampo yang mengandung bahan-bahan keras, bahan yang berbahaya seperti sulfat dan paraben. Seperti apa ya sulfat dan paraben itu? Jadi sulfat itu yang biasa dikenal dengan amonium lauryl sulfat merupakan deterjen yang sangat kuat yang baik untuk melepaskan minyak dari rambut. Namun ini berarti ada risiko hilangnya kelembapan rambut. Sulfat termasuk ke dalam jenis surfaktan, yaitu senyawa yang mengurangi tekanan permukaan. Bahan ini umum digunakan dalam sampo. Sulfat bekerja melalui reaksi kimia, yaitu dengan mengikat sebum dan air pada kulit kepala. Saat Anda membilas sampo, surfaktan mengangkat semua minyak di kepala dan sisanya. Agen pembersih ini sangat keras sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada rambut, membuatnya rapuh dan bikin rambut kusut. Bahan ini juga dapat menimbulkan reaksi alergi pada orang dengan kulit sensitif. Kemudian paraben. Paraben biasa ditemui dengan bahan sampo. Bahan ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada banyak kosmetik dan sampo. Paraben dapat menyerupai hormon estrogen dan telah dikaitkan dengan peningkatan perkembangan sel kanker payudara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki konsentrasi paraben lebih tinggi dibandingkan dengan pria, yang mungkin akibat dari penggunaan produk kosmetik dan perawatan tubuh lebih banyak. Jadi ini ada dua bahan berbahaya, dan yang apabila jika terkandung dalam sampo, sebaiknya Bapak tidak gunakan dan harus dihindari. Terima kasih. Jadi itulah tadi edukasi saya kepada beberapa masyarakat mengenai tips pemilihan jenis sampo sesuai dengan kebutuhan rambut, mulai dari rambut kering, rontok, dan berminyak. Kemudian dampak buruk penggunaan sampo yang menggunakan bahan berbahaya. Yang terakhir, tips penggunaan kondisioner dan perawatan rambut tambahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.